Wow, kesetiaan Tuhan tidak pernah putus. Meskipun Abraham sudah meninggal, tapi perjanjiannya dengan Tuhan, kesetiaan Tuhan dikatakan di situ perjanjiannya, ya kan, perintahnya sampai perjanjiannya, covenant of God, Bapak Ibu, itu abadi. Kesetiaan dan percaya tidak bisa dipisahkan. Kesetiaan adalah sebuah bentuk dari tindakan yang harus dibuktikan dalam kehidupan nyata. Tidak mungkin seorang setia kepada Allah tanpa percaya atau percaya kepada Allah namun tidak dinyatakan dalam kesetiaan. Tuhan, dalam nama Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami tahu ketika firman-Mu dibicarakan, ada kuasa yang keluar Bapa. Bapa, hari ini anak-Mu ada di sini, itu bukan sesuatu kebetulan tapi ada rencana Tuhan yang mau disingkapkan. Karena itu iblis tidak suka dan Engkau juga sudah mengkonfirmasi kepada aku tadi siang jam 1 bahwa akan mati. Dan ini terjadi. Terima kasih Bapa. Dan dalam nama Yesus Bapa sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu. Ketika firman mau dibicarakan Tuhan, Roh Kudus ambil alih. Biar Roh-Mu saja Tuhan yang mengendalikan di hari ini Tuhan. Berdoa Tuhan, urapi gedung ini, kuduskan melalui doa dan firman. Sehingga segala sesuatu tidak ada yang bisa menghalangi firman Tuhan untuk berbicara. Kebenaran Tuhan akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang kebenaran firman berjudul Jehovah El Haneman, Bapak Ibu, yang artinya adalah Allah adalah Allah yang setia. Bapak Ibu, kita akan buka ayat firman Tuhan. Sebelumnya saya terima kasih buat Pak Stephen yang selalu membimbing dan memberikan pengharaan tentang arti mengenal karakter ilahi, Bapak Ibu. Dan kemarin juga beberapa minggu yang lalu Pak Purba juga berbicara tentang kasih Bapa tanpa syarat. Ya. Lalu ditambah lagi di Rabu-Rabu kemarin ada Pak Andre yang berbicara tentang Elkana, Allah yang cemburu. Wow, itu luar biasa. Bapak Ibu, mungkin sedikit mereview kembali tentang Allah yang cemburu, bahwa Allah cemburu itu mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk keselamatan kita. Tapi kalau manusia yang cemburu itu untuk pribadi. Itu keren banget dan kemarin saya menyimak sekali apa yang disampaikan Pak Andre. Lalu dikatakan lagi yang minggu lalunya dikatakan Jehovah Rafa. Hari ini kita akan berbicara nih, wow, hari ini Tuhan akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, ya, tentang Allah yang setia. Jehovah Haneman, atau dalam bahasa Indonesia yang sering kita katakan adalah Yehovah Naeman. Bapak Ibu, kita baca ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Bapak Ibu, dikatakan demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Wow, yang memegang perjanjian
dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Berbicara tentang janji Bapak Ibu, berbicara tentang covenant of God Bapak Ibu. Wow, dalam kesetiaan itu. Dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Lalu dikatakan lagi, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bapak Ibu, janji Tuhan itu benar, iya dan amin. Bapak Ibu, kenapa dikatakan Tuhan adalah Allah yang setia sampai beribu-ribu, dia katakan. Wow. Kalau kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 17, dikatakan demikian. Maka aku akan memberkati engkau, memberkati Abraham, berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sampai banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Bapak Ibu, wow, kesetiaan Tuhan tidak pernah putus. Meskipun Abraham sudah meninggal, tapi perjanjiannya dengan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dikatakan di situ perjanjiannya, ya kan, perintahnya sampai perjanjiannya, covenant of God, Bapak Ibu, itu abadi. Makanya keturunan kita adalah keturunan yang berasal dari Abraham. Wow, keren banget firman Tuhan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Bapak Ibu. Oke. Setia dan benar adalah kesatuan karakter Tuhan yang tidak terpisahkan. Jadi setia dan benar itu adalah kesatuan Bapak Ibu. Ayatnya di mana? Wahyu 19 ayat 11 dan 13 berkata demikian. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Wow, ayat 13 pun dikatakan, dan ia memakai jubah yang telah tercelup dalam darah dan namanya adalah Firman Allah. Tuhan Yesus adalah Firman Allah. Bapak Ibu. Bapak Ibu, wow. Jadi setia dan kebenaran itu tidak bisa dipisahkan. Dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 20 katakan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian. Bayang, dikatakan mengaruniakan pengertian, mengaruniakan pengetahuan, mengaruniakan pengenalan kepada kita. Supaya kita, Bapak Ibu, mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Dan dalam anaknya, Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Allah yang setia dan benar adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Bapak Ibu, dikatakan dan kita ada di dalam yang benar. Bapak Ibu, kalau kita kalau kita dulu waktu anak-anak, pernah gak ingat Bapak Ibu di tahun 70-an, mungkin di tahun 80-an, itu ada permainan benteng. Saya teringat kalau dikatakan di dalam yang benar. Jadi ada sebuah tembok, ya kan, atau tiang kanan kiri,
Ya, kalau kita main benteng waktu anak-anak, itu tiangnya kalau kita keluar, ya, lawan akan menyerang untuk mengenai kita sehingga kita kalah, Bapak Ibu. Nah, kalau kita ingat, wow, permainan benteng ini adalah permainan kita mengingat akan Tuhan dan kita ada di dalamnya. Jadi kita nggak bisa jauh daripada Tuhan dan kita ada di lingkungan di mana kita harus dekat kepada benteng itu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Wow. Bahkan ditambahkan lagi di situ dikatakan Ulangan 34 ayat 4. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Wow. Karena segala jalannya adil. Allah yang setia, ya, Jehovah Haneman dengan tiada kecurangan, adil dan benar. Wah, Bapak Ibu, jadi kita belajar tentang arti setia. Tidak bisa dipisahkan dengan kebenaran Tuhan. Next, kita lanjut ke slide berikutnya. Lalu dikatakan begini. Kita belajar arti kata setia. Kalau kita lihat Jehovah Haneman adalah istilah dalam bahasa Ibrani yang berasal dari kata eman atau amin yang artinya teguh, pasti. Dari sinilah keluar kata tadi yang sudah disampaikan, kata amin. Dalam bahasa Inggris dikatakan the faithful God, Allah yang setia. Bapak Ibu. Bahkan dikatakan, ya kan, kalau kita buka kamus Wikipedia, kita akan menemukan di situ arti amin, Bapak Ibu. Di situ dikatakan, ya kan, kata amin adalah Tuhan Yesus sendiri yang setia dan benar. Di dalam ayatnya terambil di dalam Wahyu 3 ayat 14, ya, dikatakan, ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari yang amin, saksi yang setia dan benar. Wow. Permulaan dari ciptaan Allah. Bapak Ibu, diperjelas lagi dalam versi terjemahan tafsiran sederhana Indonesia berkata begini Bapak Ibu. Katanya begitu jelas. Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di Laodikia. Inilah pesan dari aku yang juga disebut yang amin. Maksudku, akulah saksi yang sangat layak dipercaya, yang sudah mengajar yang benar tentang Bapakku, melalui akulah Bapakku menciptakan segala sesuatu. Wow, ini keren banget Bapak, ini kaya banget firman Tuhan. Wow, kalau hari-hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, wow, penting banget Bapak Ibu. Kenapa penting? Next. Bapak Ibu, kenapa penting? Tujuan mengenal karakter Allah untuk kita ada 3 hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama adalah kita yang diciptakan segambar dan serupa harus menjadi sama dikatakan sesuai tujuannya
yang kekal. Di mana firman Tuhan? Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 29. Dikatakan demikian, sudah ada di slide. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, semua yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Bapak Ibu, wow, kenapa dikatakan menjadi serupa? Bapak Ibu, kata serupa bukan hanya fisik, mulut, tangan dan lain sebagainya, itu benar, itu serupa. Tapi lebih dalam lagi dikatakan, kita mengetahui kesukaannya. Bahkan dikatakan kita bisa tahu perasaannya, ya, keinginannya. Wow, ini lebih dalam Bapak Ibu. Sampai mengerti tentang detak jantungnya Tuhan, Bapak Ibu. Wow, ini penting banget, tujuan utama kita mengenal kata serupa itu. Bahwa kita masuk lebih dalam lagi, mengetahui arti pengenalan akan firman Tuhan. Ya, bahkan Daud menangkap Bapak Ibu. Wow, Daud bisa menangkap tentang hati Tuhan. Kita boleh mungkin multimedia kalau bisa bantu buka di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Saya bacakan. Ya, dikatakan gini, wow, Daud sangat mengerti detak jantungnya Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dikatakan demikian. Setelah Saul disingkirkan Allah menangkap Daud menjadi raja. Ya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, wow, dikatakan tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Wow, dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu, ini dalam banget Bapak Ibu. Bahkan dikatakan the Messiah, bahasa Inggris ya kan Bible dikatakan, he's a man whose heart burst to my heart. Dikatakan seorang yang memiliki Bapak Ibu detak jantung yang sama dengan Tuhan. Wow, itu tujuannya Bapak Ibu, kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, berbicara tentang kita supaya tidak binasa. Wah, ini penting banget dan sangat-sangat berbahaya Bapak Ibu. Makanya mengapa penting sekali kita mengenal kebenaran karakter Tuhan ini. Iblis nggak suka Bapak Ibu untuk membicarakan ini. Hosea 4 ayat 16, dengarkan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Wow, ngeri Bapak Ibu. Kalau bahasa kasarnya, umatku bodoh. Waduh, kita harus menangkap ini. Lalu dikatakan lagi, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, menjadi imamat rajani. Tuhan tolak karena tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Kenapa Tuhan bilang, maka aku menolak, ya kan, engkau menjadi imamku. Bapak Ibu, Tuhan bukan jahat, tapi Dia Allah yang adil.
Jehovah El Tesheki. Allah yang adil. Ayatnya di mana? Ya. Kenapa dibilang aku menolak karena engkau sendiri yang menolak? Bayangin Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam Matius 25 ayat 24 dan 26 bilang begini Bapak Ibu. Kenapa Tuhan bisa berbicara? Karena engkaulah yang menolak. Tuhan adil. Bayangin, dikatakan gini. Ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Wow. Ya. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Bapak Ibu, ini berbicara tentang pilihan. Makanya dikatakan karena engkau yang menolak. Berbicara tentang pilihan dan Tuhan tidak menolak perkataan dia karena itu pilihan dia, Bapak Ibu. Lalu dikatakan ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai hamba, hai kamu, hamba yang jahat dan yang malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Itu karena perkataan hamba yang pertama. Tuhan memberikan free will, kebebasan. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Wow. Bapak Ibu harus tangkap ini, kebenaran ini. Makanya Bapak Ibu, wow, dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal. Bapak Ibu, sekarang ini lagi heboh-hebohnya ya. Wah, ada nubuatan di sini. Ya. Itu bagus Bapak Ibu. Ya, wah ada penglihatan di sini. Wah, di mana ada hamba Tuhan yang bernubuat dan lain sebagainya. Itu bagus Bapak Ibu. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya sesuai dengan amanat gembala kita Pak Stephen. Karakterlah yang terpenting Bapak Ibu. Karena dikatakan mengenal. Nubuat akan berlalu. Kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir Bapak Ibu. Wow, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Boleh benar Bapak Ibu. Wah itu luar biasa, dipakai Tuhan bernubuat, menyembuhkan. Itu boleh dan bagus. Tapi sesuai amanat gembala kita. Yang terpenting adalah mengenal. Berapa banyak gembala, berapa banyak hamba Tuhan yang jatuh. Bahkan dia sudah melakukan banyak mujizat. Bahkan dia mengadakan beribu-ribu KKR. Banyak banget. Tapi yang Tuhan mau adalah mengenal. Supaya tidak binasa. Wow, Bapak Ibu jangan pernah lewati di hari-hari Rabu ke depan. Bapak Ibu akan belajar tentang yang terpenting ini. Mengenal hati Bapa. Wow, ngeri Bapak Ibu. Supaya kita tidak binasa. Makanya dikatakan tujuan kita mengenal Allah itu karena Tuhan tidak mau kita binasa. Wah, ya kan? Ngeri sekali. Next, yang ketiga adalah kenapa tujuan mengenal karakter Allah untuk kita, yaitu yang ketiga, kita masuk dalam kemuliaannya.
Wow, ayatnya di mana Bapak Ibu? Dikatakan 2 Tesalonika 2 ayat 14 berkata demikian. Lewat kabar baik, Injil yang kami beritakan, Allah sudah memanggil kamu semua untuk mendapat bagian dalam kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Wow, Bapak Ibu, ini luar biasa. Jadi tadi pertama, kita yang diciptakan segambar untuk tujuan kekekalan. Yang kedua, agar kita tidak binasa. Bahkan yang ketiga, kita masuk dalam kemuliaannya. Wow, ini keren banget Bapak Ibu. Yes, hari ini kita bertaburan firman Tuhan di atmosfer Bapak Ibu. Wow. Kita lanjut, next. Wow. Bapak Ibu mungkin kalau yang bisa screenshot silakan. Karena ini kebenaran yang sangat menghidupkan. Cerminan kesetiaan dalam kehidupan. Bapak Ibu, cerminan kesetiaan dalam kehidupan ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Kesetiaan kita di dalam keluarga. Suami istri komitmen untuk setia mengasihi. Ya. Penting sekali. Istri, suami harus setia. Hati-hati. Jangan ada simpanan. Karena Tuhan benci. Yang ada bertobat. Membahagiakan. Kesetiaan menciptakan kebahagiaan. Saling menjaga baik dalam perkataan. Tidak kasar Bapak Ibu. Kenapa saya bilang tidak kasar? Karena perkataan bisa membunuh seseorang. Sekarang marak sekali membuli. Ya, anak SD, bayangin anak SD bisa loh bunuh diri. Karena apa? Perkataan. Bapak Ibu, hari ini dalam perkataan kita kasar bisa membunuh. Jadi kalau orang pikir, oh membunuh kan itu Pak yang begal. Ya, oh yang membunuh kan itu Pak yang dia nyewa ya kan agent terus bunuh karena benci. Yes, benar. Tapi kamu kalau mulutmu tidak dijaga, engkau bisa membunuh orang dekat di sekelilingmu. Siapapun itu. Dan mohon maaf, dengan perkataan kita orang bisa meninggal, kita nggak masuk surga. Firmannya di mana? Ya itu, di dalam Wahyu. Ya, dikatakan di dalam Wahyu 21 ayat 8. Di situ dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, ya, orang-orang pembunuh, Bapak Ibu, tidak akan mendapat bagian. Jadi perkataan kita koreksi. Apakah perkataan kita melukai seseorang, menyakitkan? Itu berbahaya. Dan tindakan juga kasar, ya. Suami suka pukul atau istri suka memukul, hati-hati. Yang kedua, dalam kehidupan masyarakat,
kita mau belajar nih cerminan kesetiaan dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, kita suka bergaul dengan tetangga. Wow. Ya, bertoleransi Bapak Ibu. Ya. Bertoleransi ini gini Bapak Ibu. Jalanan sempit. Lalu ada tamu dari tetangga kita. Ya, parkir motor atau parkir mobil menghalangi jalan laju mobil kita. Wow, dengan gagah perkasa marah-marah. Itu bukan toleransi. Toleransi adalah orang yang bisa mengerti, memahami hati, nilai-nilai kebaikan, ramah, suka menyapa. Ya, suka menyapa itu bagus Bapak Ibu. Itu kadang menyejukkan. Ya, siapapun suka menyapa itu bagus banget. Senyum, salam, sapa. Ya. Saling menolong, ya. Tidak bergosip membicarakan kekurangan sesama. Ya, sesama, lebih menutupi dan menuntun. Wow, kita mau belajar nih tentang nilai-nilai kesetiaan yang Tuhan sudah tanamkan ke kita di dalam bermasyarakat. Dalam pekerjaan juga berkata kesetiaan itu menjunjung tinggi integritas Bapak Ibu, kejujuran ya, loyalitas. Wow, tidak hitung-hitungan. Bersikap adil. Tidak berat sebelah, bertanggung jawab dan konsisten dalam nilai-nilai etika yang berlaku. Wow, hari ini kita belajar nih banyak ya. Di rumah tangga, di kehidupan masyarakat, bahkan di pekerjaan. Yang keempat berkata dalam pelayanan. Bapak Ibu, kesetiaan di dalam pelayanan berbicara taat. Wah, yuk koreksi. Patuh pada gembala. Mau ditegur dan diarahkan untuk hal-hal kebaikan. Siap dibentuk dan tidak tersinggung. Memaafkan. Yang terakhir penting. Saling menaruh hormat. Wah. Hari ini kita diingatkan. Pentingnya nilai kesetiaan dalam pelayanan. Bahkan dikatakan yang kelima, dalam beribadah, jemaat dan pengerja setia dalam ibadah yang sudah ditentukan gereja. Fokus dan punya hati yang rindu akan persekutuan yang sudah ada. Rasa hormat, kagum dalam penyembahan. Wah, dalam kita belajar tentang kesetiaan. Wow, Bapak Ibu. Next dikatakan cara untuk belajar menjadi setia. Bapak Ibu dengarkan ini. Caranya ini, merenungkan firman Tuhan. Ini cara satu-satunya yang ampuh Bapak Ibu. Di mana ayatnya? 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Wow. Untuk setiap perbuatan baik. Yes, hari ini banyak firman Tuhan. Hari ini banyak sekali pelajarannya penting Bapak Ibu. Kenapa kita harus merenungkan firman dan kebenaran Tuhan untuk kita belajar arti setia, karena pengenalan Tuhan itu penting Bapak Ibu. Bayangkan ya, Tuhan Yesus adalah firman dan firman yang menjadi hidup. Waktu iblis mencobai Tuhan Yesus yang adalah firman itu sendiri, ia mencobai firman yang hidup pakai firman. Bayangin bagaimana kita yang tidak baca firman dan merenungkannya. Wah, ngeri. Kita akan diombang-ambingkan karena tidak tahu kebenaran. Tidak ada perlawanan karena tidak merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Wow, hari ini Bapak Ibu kita banyak mendengar firman dan kebenaran Tuhan. Wow. Saya percepat, ini adalah ayat referensi Bapak Ibu bisa renungkan di rumah tentang kesetiaan Allah. Ya, next dikatakan begini. 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, dikatakan lagi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Wow. Lalu dikatakan lagi di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia, Jehovah Haneman. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Wow, engkau di cover Tuhan. Ya, dikatakan 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Ya, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Wow, Bapak Ibu, ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Bapak Ibu. Penutup, saya percepat. Penutup ya, Bapak Ibu. Kesetiaan adalah sifat Allah. Tidak mungkin seorang dikatakan setia kalau dia sendiri tidak mengenalnya. Kesetiaan dan percaya tidak bisa dipisahkan. Kesetiaan adalah sebuah bentuk dari tindakan yang harus dibuktikan dalam kehidupan nyata. Tidak mungkin seorang setia kepada Allah tanpa percaya atau percaya kepada Allah namun tidak dinyatakan dalam kesetiaan. Wow, Bapak Ibu. Wow, firman hari ini memberikan kita pelajaran penting atas kebenaran
karakter Tuhan yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, kita sekalian doa syafaat ya. Oke, Bapak Ibu mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman yang sudah disampaikan. Biar firman itu menjadi benih yang tertanam di tanah yang subur. Sehingga itu berbuah. Ajarkan kami mengerti dan menangkap, bahkan memanifestasikan Tuhan firman tentang kebenaran, kesetiaan Allah. Sehingga kami mengenal dan mengerti detak jantung Tuhan. Wow, hamba berdoa buat gereja kami Bapa. Tuhan pakai, masuk lagi dalam kemuliaan-Mu. Pengenalan akan Tuhan lahir di gereja kami. Penyembahan akan kebenaran Tuhan datang di gereja kami. Berkati gembala kami Bapak yang setia. Pak Stephen, Pak Purba dan keluarga. Engkau urapi lebih dalam lagi. Persiapkan juga Tuhan untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Dan mengajarkan tentang kebenaran karakter Tuhan yang penting agar kami tidak binasa Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat bangsa kami. Kalau hari-hari ini Tuhan, doa kami semua, doa bangsa-bangsa, doa anak-anak-Mu, pendoa yang berbicara tentang bangsa kami akan terjadi lawatan sedang tergenapi. Bahkan kami melihat, kami mendengar Engkau Tuhan menuntun keluar bangsa Indonesia dari pandemi ini. Berkati presiden kami, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Jajarannya Tuhan berkati. Dari menteri, DPR, MPR, gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW. Sampai dengan pertahanan bangsa kami. TNI, Polri. Semua berjalan dengan baik Bapak. Terima kasih. Hamba berdoa termatrai firman-Mu. Dan masuk dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.